Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Di video kali ini, gue mau ngebahas tentang 10 pekerjaan yang akan punah karena AI. Revolusi kecerdasan buatan atau AI ya, Artificial Intelligence, ini sedang mengubah landscape pekerjaan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi kalian yang mungkin sedang mempertimbangkan karir atau sudah berada di dunia kerja, pertanyaannya adalah apakah pekerjaan kalian aman dari invasi AI ya, tanda kutip. Mari kita coba explore ya 10 pekerjaan yang beresiko tinggi yang mungkin akan tergantikan oleh AI atau mungkin udah juga, dengan fokus khusus pada konteks yang terjadi di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke pekerjaan yang pertama, yaitu adalah operator telepon atau call center. Chatbot AI atau asisten virtual ini sekarang udah semakin canggih ya dalam menangani berbagai pertanyaan pelanggan. Di Indonesia, beberapa bank besar seperti BCA dan Mandiri itu sudah mengimplementasikan chatbot untuk layanan pelanggan mereka atau untuk customer service. Sektor BPO atau Business Process Outsourcing ya yang ada di Indonesia, yang mana perusahaan-perusahaan yang ada di sektor BPO ini, mereka itu mempekerjakan karyawan untuk kerja sebagai call center di berbagai perusahaan lah gitu gampangnya ya. Itu mereka mempekerjakan ratusan bahkan ribuan operator call center. Dan ini mungkin akan mengalami perubahan yang signifikan gitu ya. Karena menurut laporan McKinsey ya, hingga 49% aktivitas call center dapat diotomatisasi menggunakan teknologi yang ada saat ini, which is itu chatbot AI dan sejenisnya gitu kan. Jadi ya seperti itu untuk call center atau operator. Oke, sekarang kita masuk ke pekerjaan yang kedua, yaitu kasir. Nah, ini teknologi self checkout dan sistem pembayaran otomatis sekarang semakin umum di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia juga. Meskipun adopsinya belum seluas negara maju ya. Mungkin kalian pernah tahu Amazon itu pernah bikin sistem pembayaran yang orang itu tinggal jalan aja, nggak perlu tap in lagi kartu atau gesek kartu. Jadi mereka bahkan nggak perlu stop di kasir. Jadi ya tinggal jalan aja gitu, lewat aja, nggak perlu berhenti-berhenti. Gue juga bingung awalnya, tapi ternyata udah secanggih itu sekarang ya. Sebenarnya beberapa supermarket di Indonesia ya, dan juga convenience store di beberapa kota di Indonesia itu sudah mulai menerapkan sistem self checkout ya. Ada beberapa kan kayak di minimarket itu ada satu layar gitu, terus kita bisa pilih-pilih sendiri gitu ya, meskipun belum semuanya ada. Tapi ini ada riset ya dari Gartner yang memprediksi 80% proses checkout akan otomatis pada tahun 2025 di pasar retail yang sudah maju atau yang sudah advance lah gitu. Jadi ya sekarang kan kita di Indonesia ini udah pakai QRIS atau KRIS ya, udah mungkin lebih simple lah gitu. Nah nanti nggak akan menutup kemungkinan kita sistem pembayaran itu udah sistemnya yang kayak di Amazon gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pekerjaan yang ketiga, yaitu petugas entry data ya. Jadi AI dan Optical Character Recognition atau OCR ini juga sebenarnya dapat memproses dan memasukkan data dengan jauh lebih cepat dan juga lebih akurat dibandingkan manusia. Jadi ini udah banyak nih biasanya untuk KTP reader gitu ya, untuk dokumen reader itu biasanya sudah ada, bahkan plat nomor mobil juga udah ada gitu kan. Sebenarnya banyak sih perusahaan di Indonesia yang mengandalkan manusia untuk entry data ya, jadi dengan cara manual. Nah, tapi adopsi teknologi OCR ini memang di beberapa perusahaan besar itu sudah ada dan menunjukkan tren ke arah otomatisasi yang tadi udah gue bahas gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pekerjaan yang keempat, yaitu penerjemah dan juru bahasa. Kemajuan dalam Natural Language Processing atau NLP ya telah meningkatkan kualitas terjemahan mesin secara drastis ya. Dengan keragaman bahasa daerah di Indonesia, sebenarnya penerjemah masih memiliki peranan yang sangat penting ya, terutama untuk penerjemah yang sifatnya lokal. Tapi untuk luar negeri atau sifatnya yang bahasanya itu bahasa asing selain bahasa Indonesia, AI seperti Google Translate dan DeepL ini juga semakin akurat dan juga semakin cepat ya dalam menerjemahkan berbagai konteks gitu. Dan ini ada penelitian dari UI menunjukkan bahwa kualitas terjemahan dari mesin ya untuk pasangan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu meningkat sebesar 37% dalam 5 tahun terakhir. Sekarang kita masuk ke pekerjaan yang kelima, yaitu petugas klaim asuransi. Sebenarnya dengan teknologi AI itu proses klaim asuransi itu jadi lebih cepat dan lebih akurat ya, dan juga bisa mendeteksi fraud dengan lebih baik ya. Beberapa perusahaan asuransi besar di Indonesia seperti Allianz dan juga Prudential itu telah mengadopsi AI untuk memproses klaim. Di sini juga ada laporan dari OJK yang mana adanya peningkatan efisiensi hingga 30% dalam memproses klaim ya di perusahaan yang mengadopsi AI. Sekarang kita masuk ke posisi pekerjaan nomor 6, yaitu petugas pemrosesan pinjaman. Ini banyak pinjol nih sekarang nih kan. Kalian tahu kan ada proses yang namanya credit scoring gitu ya, atau istilahnya menilai kelayakan kredit ya. Dan ini sebenarnya udah ada AI-nya. Dan ini bisa membantu untuk membuat keputusan pinjaman hanya dalam hitungan detik dan menit gitu ya. Gue ambil contoh misalnya fintech lending yang menggunakan AI untuk credit scoring seperti Kredivo dan Akulaku itu telah mengubah landscape peminjaman di Indonesia ya. Karena mereka juga sudah menggunakan teknologi seperti ini. Dan berdasarkan data dari Bank Indonesia,
Indonesia, ini ada catatan ya, pertumbuhan 20% year on year dalam penyaluran kredit melalui platform fintech yang menggunakan teknologi AI. Tapi hati-hati, saran gue kalau soal pinjaman-pinjaman kayak gini ya, kalian harus tetap waspadalah kalau soal pinjol-pinjol kayak gini. Oke, sekarang kita masuk ke pekerjaan nomor 7, yaitu pialang saham. Algoritma trading dan juga adanya robo-advisor semakin populer di kalangan investor karena meskipun ya pialang manusia ya atau trader dari sisi manusia itu masih dominan, tapi dengan adanya platform-platform yang memiliki teknologi AI di dalamnya seperti Bybit dan juga Bareksa yang sudah menggunakan robo-advisor telah menarik jutaan pelanggan baru, dan juga OJK melaporkan pertumbuhan 150% dalam jumlah pengguna robo-advisor di Indonesia pada tahun 2022. Jadi mungkin dalam beberapa konteks ada teknologi-teknologi yang membantu untuk memberikan arahan atau memberikan masukan terhadap keputusan-keputusan untuk trading ya, dan salah satunya ya teknologi kayak robo-advisor kayak gini. Oke, sekarang kita masuk ke pekerjaan yang ke-8, yaitu fotografer produk. Ini juga menarik nih ya, karena kan sebenarnya sekarang udah banyak banget ya produk-produk AI yang dapat menghasilkan gambar produk atau foto produk yang berkualitas tinggi tanpa harus melakukan sesi pemotretan secara langsung secara fisik. Gue ambil contoh kayak misalnya e-commerce besar di Indonesia ya, seperti Tokopedia dan Shopee itu telah menggunakan AI untuk mengoptimalkan bahkan menghasilkan gambar produk yang lebih baik gitu ya di tampilannya. Dan survei menunjukkan 35% UMKM di Indonesia itu tertarik menggunakan AI untuk fotografi produk mereka. Sekarang kan udah banyak banget tuh ya software-software yang kita tinggal foto produk asal-asalan aja. Habis itu fotonya kita upload ke software AI, terus nanti dia udah backgroundnya tuh udah otomatis keganti gitu. Jadi kita udah nggak perlu fotografer produk lagi untuk fisik yang seperti kayak dulu gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke pekerjaan yang 9, yaitu petugas keamanan. Ini juga mungkin termasuk petugas parkir kali ya, karena sistem keamanan berbasis AI itu dengan CCTV sekarang udah banyak banget ya. Dan ini biasanya CCTV pintar atau smart CCTV, dan juga ada analisis secara real time yang semakin canggih. Beberapa mall dan juga gedung perkantoran di Jakarta dan juga di Surabaya dan juga di kota-kota besar lain itu sudah mengadopsi sistem keamanan yang berbasis AI. Ini kantor lama gue nih, Notflux namanya ya. Dan Kementerian Dalam Negeri pun juga sudah melaporkan bahwa adanya penurunan 15% dalam insiden keamanan di lokasi yang menggunakan sistem AI. Jadi dari sisi keamanan sebenarnya sudah bisa diterapkan juga nih, mungkin bahasa kerennya itu security surveillance ya. Dan salah satu company-nya dulu adalah Notflux, itu tempat gua kerja dulu ya. Jadi mereka menyediakan produk-produk yang sifatnya itu nempel di CCTV, misalnya untuk mengamankan daerah atau untuk mengamankan wilayah, dan itu ada face recognition, ada juga LPR ya, license plate recognition, dan macam-macam lah gitu. Ini udah banyak banget lah sekarang di Indonesia kan. Dan untuk perparkiran juga sekarang udah makin canggih kan, udah nggak ada lagi tuh di pos ada orang yang di bagian masuknya, karena udah pakai OCR semua, udah pakai AI dari kamera gitu kan. Dia udah ngebaca plat nomor, ada LPR-nya, kalau bahasanya tuh ada license plate recognition. Jadi ya udah semakin canggih sekarang ya. Sekarang kita masuk ke pekerjaan nomor 10, yaitu pekerja pabrik perakitan ya. Dan seperti yang kalian tahu, mungkin robot dan sistem otomasi ini sebenarnya semakin mampu dalam melakukan tugas-tugas perakitan yang kompleks yang biasa dilakukan oleh manusia. Dan meskipun di Indonesia masih mengandalkan tenaga kerja manusia ya di banyak banget pabrik ya, mungkin ada yang paling banyak tuh pabrik rokok, pabrik tekstil ya. Beberapa perusahaan multinasional juga telah mengadopsi berbagai otomatisasi gitu ya dari sisi pabrik, sehingga memang ini banyak banget robot-robot yang bisa ngebantuin proses perakitan gitu kan. Dan Kementerian Perindustrian juga mencatat peningkatan 25% dalam adopsi robot industri di sektor manufaktur di Indonesia pada tahun 2022. Oke, kesimpulannya untuk di Indonesia, meskipun AI sebenarnya mengancam beberapa pekerjaan ya, tapi ini bukan berarti masa depan suram bagi para pekerja, terutama tadi yang posisi pekerjaan tadi udah gue bahas gitu kan. Transformasi teknologi ini juga sebenarnya menciptakan pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kuncinya adalah selalu adaptasi dan selalu meningkatkan diri, dan juga selalu belajar supaya bisa lebih berkelanjutan lah, kita punya expertise gitu ya. Dan jika pekerjaan kalian termasuk dalam posisi ini, jangan panik, jangan khawatir, karena sebaliknya mulailah mempertimbangkan untuk bagaimana kalian bisa meningkatkan keterampilan kalian untuk bisa beradaptasi di era AI yang sekarang ini ya. Segalanya serba AI gitu kan. Fokus pada pengembangan soft skill ya, seperti kreativitas, kemudian juga pemecahan masalah atau problem solving, decision making gitu-gitu ya. Dan juga kecerdasan emosional, karena ini adalah area-area di mana manusia akan selalu jauh lebih unggul dibandingkan dengan AI, karena AI nggak punya soft skill, dia cuma punya hard skill gitu kan. Ingatlah selalu bahwa teknologi adalah alat ya, di mana masa depan yang paling cerah adalah masa depan bagi mereka yang mau belajar dan bekerja sama, mungkin ya berkolaborasi dengan teknologi AI, berdampingan, bukan malah bersaing gitu ya. Ya, mungkin itu untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian akan
akan merasa terancam dengan adanya AI seperti ini, tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang saat ini sedang mencari pekerjaan, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Paired Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company. Company-nya ada di US dan ada di Europe ya. Silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah, di-apply sebanyak-banyaknya, disesuaikan dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kalian. Dan gue doakan semoga kalian bisa lolos dan kerja secara remote 100% lah. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Diaktifkan juga bell notification-nya supaya kalian ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Rollman dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.